Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan akan berkuasa saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, menaikkan pujian, pelenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Great is our God. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita malam hari ini, come on. Great are you, Lord, and worthy to be praised.
kita come on. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang memberkati kita, Yesus. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak
Tuhan kita, haleluya. Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku, saat Kau berkenan mendengar doaku. Aku yang setia, Kau Allahku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku.
bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Shalom saudaraku semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya saudaraku, kita semua dalam keadaan baik adanya. Amin. Kita mau satukan hati kita mau masuk dalam persekutuan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang minggu ini khususnya buat penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna, kami boleh rasakannya Tuhan. Kami ada saat ini, sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu saja. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu menaikkan syukur kami rindu memuji dan menyembah-Mu. Mari Tuhan, Kau lawat setiap kami, baik kami yang di sini maupun yang di rumah Bapa. Kami serahkan ya Tuhan, persekutuan kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus-Mu saja yang ambil alih dan bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan persekutuan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Karunia-Mu Bapa, kekuatan
hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tak kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus, Kau segalanya. yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami mau rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar. Oh, Kau besar Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi, Kau besar. Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau katakan, ku yakin. Haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan, sangat baik. Haleluya Yesus. Kemenangan terjadi Tuhan, terjadi di sini. katakan kesembuhan, terjadi di katakan kelepasan,
kuasa kudus. Sucilah Tuhan, oh Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara, haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang setia seperti-Mu Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau masuk lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, sama-sama mau masuk dalam gerbangnya bersyukur. Boleh kita semua bangkit berdiri, yang di sini maupun yang di rumah. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkai. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkai. Katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Lagi saudaraku katakan, ku masuki
bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari yang Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan Dia girangkan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Yesus, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Baik saudaraku, kita mau siapkan hati kita, mau sambut kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan selalu memberikan kita hati seperti tanah yang subur, selalu siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghajar, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Ketika Kau berikan perkenanan kepada kami masih boleh beribadah kepadamu. Walaupun dalam kondisi online, kami percaya Engkau Allah ada di tengah-tengah kami, sebab Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mari Kau urapi setiap kami. Kau urapi jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah dari awal, tengah hingga akhirnya penyampaian firman ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa Roh Kudus terus menaungi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam. Apa kabar? Pasti luar biasa, selalu luar biasa di dalam Tuhan. Dan hari ini seperti tema bulan Agustus, kita masih dalam tema membangun generasi unggul. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai mengembangkan potensi diri. Mari sama-sama kita membaca dalam kitab Roma 12 ayat 4 sampai ke 8. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, tema hari ini mengembangkan potensi diri. Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama, perikopnya dalam Alkitab itu adalah persembahan yang benar. Persembahan yang benar. Bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang benar? Hari ini kita belajar yaitu caranya lewat mengembangkan potensi diri. Dikatakan bahwa satu tubuh itu banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun semuanya masih bekerja sama untuk bisa melakukan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Dalam tubuh kita ini satu tubuh. Tapi kita tahu kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mulut, kita punya telinga, punya hidung, dan panca indera yang lain. Dan semua itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau tidak ada terjadi sinergi antara setiap anggota tubuh kita, mereka masing-masing berdiri sendiri, mereka mau masing-masing egois mungkin,
tidak peduli, maka tujuan dari kita itu tidak bisa tercapai. Contoh kata begini, tubuh kita dengan berbagai anggota yang berlainan tadi, tubuh kita ini mau berangkat kerja. Bapak Ibu mau berangkat kerja, atau mungkin ada anak-anak yang mau berangkat sekolah. Kita perlu melangkahkan kaki kita agar kita sampai kepada tujuan. Kita perlu gunakan mata kita untuk melihat ke arah mana kita harus melangkah. Kita perlu menggunakan telinga kita untuk mendengar. Ketika kita berjalan mungkin ada klakson mobil yang meminta kita untuk ke pinggir, kita akan ke pinggir. Ini anggota tubuh yang berlainan yang bekerja bersama-sama agar tubuh kita ini boleh sampai kepada tujuan. Nah, demikian juga kita sebagai satu tubuh Kristus, kita harus bergandengan tangan satu sama lain agar kita mampu menjadi berkat atau berguna bagi orang lain. Dalam satu gereja ada berbagai macam kepala. Kristus adalah kepala. Berbagai kepala yang saya maksud adalah berbagai macam kita, rekan-rekan kita dengan segala pendapat yang berbeda-beda. Tapi dikatakan bahwa kita tetap satu tubuh untuk mencapai satu tujuan. Semua harus bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Ketika kita berada dalam satu lingkungan, kita ditempatkan dengan talenta masing-masing, fungsi kita masing-masing, semua harus bisa bekerja sama dan menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, maka bisa mengembangkan potensi diri. Kita akan masuk ke dalam inti yang akan kita bicarakan. Kita mau pahami dulu apa yang dimaksud dengan potensi. Di sini potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau juga dikatakan kekuatan, kesanggupan atau daya. Jadi potensi di sini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Berbicara soal mengembangkan, berarti di dalamnya ada satu kata kerja aktif, kegiatan yang harus kita lakukan, ada satu usaha. Ketika dalam usaha kita harus mengembangkan, kita bekerja, kita tidak diam saja. Mungkin ada orang berpikir seperti ini, aku mau menjadi seperti ini, ada potensi dalam diriku. Kemudian kita hanya berdiam saja, kita hanya menghayal, kemudian menyusun rencana tanpa kita melakukan langkah demi langkah untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kita. Itu omong kosong untuk dikatakan kita mengembangkan potensi. Ketika berbicara soal mengembangkan, ini tidak berbicara menghayal, merencanakan saja, tetapi bagaimana mewujudkan rencana itu, melakukannya. Jadi dikatakan bahwa mengembangkan itu adalah suatu usaha, di mana usaha ini berarti kita harus menggunakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin materi daripada kita. Ada harga yang harus dibayar ketika kita mau mengembangkan potensi kita. Dan semua itu pasti butuh proses. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa dalam cerita Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan hal yang luar biasa, mereka melewati proses demi proses. Kita bisa lihat Musa. Tidak salah ketika Alkitab berkata bahwa Musa itu lembut hatinya. Bayangkan saja Bapak Ibu, bagaimana selama 40 tahun dia harus menemani bangsa Israel berada di padang gurun. Dengan bangsa Israel, bangsa yang suka mengeluh, bersungut-sungut. Dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Musa bisa dengan sabar membimbing bangsa Israel. Dan pada akhirnya Musa menjadi contoh seorang pemimpin yang besar. Kita juga ingat ada seorang yang bernama Yusuf. Bagaimana kehidupan yang dilalui dia tidak nyaman. Kalau saya saja pribadi mengalami kehidupan seperti itu, mungkin saya tidak sanggup. Kita tidak sampai seperti Yusuf yang kemudian dibuang saudaranya. Dengan kata lain, kasarnya, saudaranya itu sebenarnya menginginkan agar Yusuf mati aja sekalian. Tapi apa yang terjadi? Yusuf melewati proses demi proses. Kemudian dia dijual ke seorang saudagar. Dia menjadi budak. Dia ikuti itu semua. Tidak ada satu kata pun dalam Alkitab mengatakan bahwa Yusuf mengeluh dan Yusuf marah dengan Tuhan. Tidak, semua proses dia jalani. Semua proses dia jalani dan sampai akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir sebagai kepercayaannya Fir'aun. Dan Yusuflah yang kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Ini satu proses yang harus dijalani ketika kita harus mencapai kepada satu tujuan dan untuk menggenapi rencana Allah. Setiap Tuhan merancangkan sesuatu, itu ada satu tujuan. Kita harus ingat agar apa yang Tuhan rancangkan itu bisa berjalan seturut dengan kehendaknya, dan potensi yang ada dalam diri kita bisa kembangkan agar berguna bagi sekeliling kita dan bagi pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus ingat bahwa mengembangkan potensi berarti itu adalah kemampuan kita untuk mengembangkan diri kita, dan kita perlu usaha dengan kerja keras mungkin, dan perlu memberikan waktu, tenaga, bahkan materi, dan juga bahkan pikiran kita. Baik, kita hari ini mau masuk ke dalam cara-cara bagaimana agar kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Yang pertama, dikatakan bahwa kita perlu tertanam dalam tubuh Kristus. Dalam Roma 12 ayat 4 dikatakan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita mau pahami dulu kata tertanam. Bapak Ibu mungkin ngerti ya bagaimana menanam tanaman. Pasti perlu satu media yang kita pilih untuk kita tabur benih, atau kita mungkin sudah kasih bibit atau anakan, kita tanam di situ. Ketika ditanam, ini media tanaman ini jangan keburu dipindah. Biarkan dia tertanam di situ, di dalam satu media, dalam tanah yang subur yang sudah kita pilih. Kemudian kita siram setiap hari. Ada kala waktunya dibiarkan kena sinar matahari. Kemudian mungkin perlu juga dikasih pupuk, tanahnya digemburin. Dibiarkan dalam beberapa waktu sampai kemudian tanaman itu bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Buah inilah yang kita harapkan dari setiap tanaman. Ketika kita menanam sesuatu, kita mengharapkan ada buah. Atau mungkin kita mengharapkan bunga. Tapi dalam Alkitab kita berbicara buah ya Bapak Ibu. Buah itu adalah hal-hal yang bisa kita terima dan bisa kita nikmati sebagai hasil dari proses tanaman tadi. Sebagaimana hal yang kita pelajari dari tanaman, begitu juga kita sebagai orang percaya. Ketika kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus tertanam dalam satu komunitas, dalam komunitas orang percaya. Di situ kita akan diberikan bimbingan lagi, kita akan dikuatkan, kita akan lebih lagi dibawa untuk mengenal Tuhan, sampai kemudian kita bertumbuh, kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kemudian Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Itulah kenapa kita perlu tertanam, karena ketika kita tertanam di situ, ada perlakuan-perlakuan yang akan diberikan ke kita, seperti tadi disiram, kena cahaya matahari, kemudian dikasih pupuk. Itu bukan pekerjaan kita sendiri, kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain yang akan memberikan perlakuan-perlakuan kepada kita, agar ketika kita sebagai hal yang tertanam, kita kemudian bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita butuh orang lain dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang menyiram, ada yang memberikan pupuk, ada yang mungkin mengarahkan agar terkena sinar matahari. Itulah kenapa ayat yang kita baca tadi, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita saling melengkapi. Bagian yang ditanam membutuhkan orang lain untuk menyiram. Ada orang lain lagi yang memberi pupuk. Itulah saling melengkapi. Banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi hari ini itulah poin pertama yang kita pelajari. Kenapa harus tertanam setelah menjadi orang percaya, yaitu agar kita bisa berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Itu cara pertama bagaimana agar kita bisa mengembangkan potensi diri. Yang kedua adalah menemukan karunia rohani. Dalam Roma 12 ayat 6 dikatakan seperti ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saya berhenti sampai ayat A di sini. Sebenarnya banyak. Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitab masing-masing. Ada dikatakan, jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia melayani, baiklah melayani. Jadi di sini Tuhan itu menciptakan kita itu unik. Unik Bapak Ibu. Setiap kita berbeda dengan satu kelebihan yang berbeda-beda, satu kelebihan masing-masing. Bahkan saya ingat banget dulu Bapak Gembala sering bilang,
Yang kembar aja sidik jarinya beda. Hebat Tuhan kita. Itulah hal unik yang Tuhan berikan ke kita. Kita punya yang berbeda-beda dalam diri kita. Kita punya kelebihan masing-masing. Mungkin kita juga punya kekurangan. Tetapi setiap kita yang percaya Yesus dan terima keselamatan, harus kita ingat, kita yang sudah percaya Yesus dan terima keselamatan, kita adalah juga dikatakan hamba. Seorang hamba itu wajib melayani Tuhan. Dan apa yang kita mampu, kita harus berikan sebagai bukti pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu juga sangat penting untuk kita mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Jangan sampai kita nggak kenal diri kita sendiri. Kita harus tahu, oh ini kelebihanku. Bukan untuk sombong, tapi kelebihan kita pakai untuk melayani Tuhan. Kemudian ada kekurangan kita, jangan membuat kita undur, kemudian kita terpuruk. Wah, aku nggak bisa apa-apa. Tidak. Jangan lupa Bapak Ibu, di awal tadi dikatakan bahwa kita itu unik. Kita punya kelebihan masing-masing. Kekurangan akan ditutupi dengan kelebihan kita. Dan kekurangan jangan membuat kita minder. Dan sebagai hamba Tuhan, kita tentunya harus melayani Tuhan. Tuhan yang adalah roh, berarti kita butuh tuntunan Roh Kudus di dalam kita melayani Tuhan. Kita perlu mengembangkan karunia-karunia rohani, karena yang kita layani Allah adalah roh. Jadi yang kita butuhkan adalah karunia-karunia rohani. Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia-karunia rohani? Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita benar-benar harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Selalu dikatakan dari hamba-hamba Tuhan, setiap waktu, setiap minggu selalu dikatakan bahwa kita penting sekali untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan kepercayaan Tuhan. Kemudian Tuhan kasih kita karunia-karunia rohani. Tuhan percayakan talenta-talenta kepada kita sebagai bekal kita dalam kita melayani Tuhan. Temukan karunia rohani kita dengan cara dekat terus dengan Tuhan, tanya Tuhan, bangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, terakhir, poin ketiga, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri? Setelah kita menerima karunia rohani, yang ketiga, kita perlu mengembangkan karunia rohani kita. Mari kita lihat dalam Matius 25 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan mengaruniakan talenta pada kita untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik, bukan untuk disimpan dan dipendam dalam tanah. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu pasti tahu bagaimana ada satu orang yang diberi talenta satu saja. Dia diberi kepercayaan kecil, satu saja talenta. Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Yang satu dikasih 1, yang berikutnya dikasih 2, yang kemudian berikutnya lagi dikasih 5 talenta. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Tetapi yang satu ini, dia tidak mau mengembangkan talentanya. Dia terlalu takut. Dia terlalu tidak yakin. Dan akhirnya dia pendam itu talenta. Dia kubur dalam tanah. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Bukan hanya talenta itu dikembalikan ke dia, tapi kemudian dia tidak dipercaya lagi. Talenta itu diambil. Kita semua tidak mau talenta yang Tuhan percayakan ke kita diambil. Kita tidak mau apa yang sudah Tuhan percayakan ke kita kemudian Tuhan ambil hanya karena kita tidak pandai untuk mengembangkannya, untuk mengelolanya, dan tidak pandai untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jangan sampai Tuhan ambil. Ketika Tuhan sudah ambil, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan percayakan yang kecil sekalipun, kita kembangkan itu, kita kelola dengan baik. Satu kepercayaan kecil yang kita kembangkan dengan baik, berikutnya Tuhan akan percayakan lagi hal yang lebih besar. Kemudian kita tetap bisa mengelola dengan baik, Tuhan akan percayakan lebih lagi. Sampai kemudian kita bisa menjadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan apresiasi, penghargaan kepada hamba yang mengelola talenta dengan baik, dan akan menghukum hamba yang malas dan tidak mengelola talenta yang Tuhan berikan. Jawaban ada di dalam
pikiran kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing? Apakah kita mau mengembangkan karunia rohani, mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, ataukah kita hanya mau menyimpannya saja, bahkan kemudian Tuhan ambil dan kita tidak bisa menjadi orang yang berguna? Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar mengenai mengembangkan potensi diri kita dengan tahap-tahap yang sudah kita sama-sama pelajari. Yang pertama, kita harus tertanam di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, kita harus menemukan karunia rohani. Yang ketiga, mengembangkan karunia rohani. Dan semuanya itu kita pergunakan agar kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi generasi yang unggul, generasi yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan. Saya berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara kepada kita semua. Dia akan membawa pengertian demi pengertian yang lebih dalam lagi kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Dan kami tahu Engkau Allah yang menginginkan kami menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan-Mu Tuhan, agar kami boleh dipakai menjadi alat bagi hormat kemuliaan-Mu. Apa yang sudah kami pelajari hari ini, biarlah ini menjadi perenungan buat kami semua, agar kami boleh menilik kembali ke dalam diri kami, dan kami boleh mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, sekecil apapun. Kami boleh mengembangkannya, Tuhan. Kami tidak mau menjadi hamba yang malas, yang kemudian talentanya Tuhan ambil. Tapi kami mau menjadi hamba yang rajin, hamba yang pandai menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga kemudian Tuhan percayakan lebih lagi kepada kami. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan bekerja, menolong dan memampukan kami untuk kami melakukan firman. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi Ibu terkasih kami, Ibu Gembala. Kami berdoa agar kiranya kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan atas Ibu terkasih kami Tuhan. Pengurapan yang baru Kau berikan atas hamba-Mu. Engkau Allah yang senantiasa menyertai hamba-Mu di dalam tugas dan pelayanannya untuk menggembalakan jemaat yang ada di Sungai Besar. Kemampuannya adalah datang daripada-Mu Tuhan. Terus dampingi hamba-Mu Ibu Gembala untuk tetap terus Tuhan mampu menggembalakan domba yang Tuhan percayakan baginya di Sungai Besar. Sukacita yang daripada-Mu terus menguasai hatinya. Kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan Kau limpahkan, bahkan Kau memberkati anak, cucu, dan menantu, dan juga keluarga besar Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Sungai Besar, Tuhan memberkati, satukan kami semua, ikat kami dengan tali kasih-Mu Bapa, untuk kami boleh bersatu hati, saling bergandengan tangan satu sama lain, untuk mengembangkan pekerjaan yang Tuhan percayakan di Sungai Besar. Kami juga berdoa bagi kota dan bangsa kami. Tuhan, kami terus memohon belas kasih Tuhan bagi kota dan bangsa kami. Pandemi yang belum berakhir saat ini Tuhan, sungguh membuat begitu banyak orang-orang mungkin merasa putus asa, pengharapan hilang, dan mereka mulai kalut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang dan saksi-Mu Tuhan. Di dalam kesempatan ini Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang saat ini mungkin putus harapan. Dan kami terus memohon belas kasih-Mu Bapa, agar kiranya Tuhan pandemi ini boleh berakhir. Kuasa-Mu saja yang mampu menghentikan ini semua Tuhan. Engkau berkati para medis, perawat, dan seluruhnya Tuhan yang melayani pasien-pasien yang sakit. Kau berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan kepada mereka. Dan bagi keluarga yang Tuhan izinkan mengalami sakit, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk sabar dan tabah menghadapi apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Dan bagi keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan memulihkan kota dan bangsa kami. Berkati pemimpin kota dan bangsa kami Tuhan. Engkau menolong mereka agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kota dan bangsa kami dengan baik dan benar dan dengan takut akan Tuhan. Sertai pemimpin kota dan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya ingin menghimbau kita semua, jemaat GBI Sungai Besar, bagi mereka yang belum mengikuti vaksin. Saya menghimbau, mari kita bersama-sama mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota kita untuk kita mengikuti vaksin ini.
untuk kesehatan dan keselamatan kita sama-sama. Yang kedua, biarlah kita terus menjaga prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, pemerintah kota kita, untuk kita jaga dengan baik, melakukannya dengan baik, supaya dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan dengan sempurna. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.